Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah. Allahumma fasalli wa sallim ala habibinal mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wastanna bi sunnatihi wahtada bi hajjihi wa jahada fi sabilillah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin rahimakumullah. Di pagi yang penuh berkah ini, di balik hati yang telah kembali kepada kesuciannya, kita mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas akan kebesaran dan keagungan Allah, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang teramat kecil, sangat lemah dan penuh keterbatasan. Kita memuja dan memujinya sebagai wujud bersyukur atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang tak terhingga. Banyaknya karunia Allah yang kita rasakan membuat hati kita terenyuh. Besarnya tanda-tanda kekuasaannya menjadikan hati kita tersentuh. Tanpa terasa, bibir kita tergerak untuk melantunkan takbir, tahmid dan tahlil dengan khusyuk. Pada saat kita menggunakan nikmat untuk mendekatkan diri kepadanya, kita merasakan ada nikmat yang ditambahkan. Kita semakin merasakan kelembutan belayan kasih sayang. Hati ini pun terasa lapang dan damai. Bulan Ramadan telah berlalu. Bulan yang telah mengharu biru perasaan kita, membawa jiwa kita kepada ketinggian melalui tangga-tangga takwa. Suasana spiritual kita melambung tinggi, meninggalkan bumi yang kita jejak, menuju ke alam illiyin. Tiba-tiba di bulan ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita mengalami suasana batin yang berbeda. Tiba-tiba kita lebih dekat dengan masjid, lebih mesra dengan Al-Quran, lebih khusyuk berhadapan dengan Ar-Rahman. Kita nampak sangat menikmati keakraban dengan Ramadan, dengan siam, dengan qiyam, juga amalan-amalan sunnah Ramadan lainnya. Seolah kita tak tercipta dari tanah, seolah kita merupakan makhluk yang sejenis dengan malaikat, yang senantiasa dalam ketaatan dan kepatuhan mutlak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kita menjadi lebih akrab dengan kaum du'afa, fakir, miskin, orang-orang terlantar, anak-anak yatim piatu. Kita nampak sangat mesra bersama bulan ini, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim, kitab suci dan mulia yang tetap terpelihara keasliannya, bahkan menjadi satu-satunya kitab suci yang paling menarik hati dan akal para kaum intelektual di barat maupun di timur. Suasana di rumah menjadi lebih meriah, masjid, musalla ramai dengan jamaah,
beriring merdu suara tilawah dari setiap menaranya, di jalan-jalan utama, di pusat-pusat perbelanjaan, pasar, pertokoan, dan mal-mal di kota-kota besar, berisi pesan-pesan keagamaan dan tausiah. Di media sosial, WhatsApp, Twitter, Telegram, X, dan lainnya, orang-orang ramai berlomba-lomba mengirimkan pesan dan kicauan berisi nasihat, ajakan untuk ketakwaan, mengirimkan gambar, flyer, video singkat berisi ilustrasi ketawaduan, kesederhanaan, tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang kebersamaan, dengan kata-kata hikmah yang menyentuh kalbu, berisi ungkapan tentang keagungan bulan Ramadan dengan segala amalan sunnah di dalamnya, mengirimkan pesan-pesan keimanan dan ketakwaan. Qiyam Ramadan, tarawih meriah dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Mengertilah kita betapa Ramadan telah membawa dan menciptakan perubahan, baik pada skala pribadi, keluarga, lembaga, dan masyarakat. Harapannya semoga perubahan itu bersumber dari keimanan. Sejak panggilan cinta dari Ar-Rahman, dari Arsy-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa, yang sesungguhnya puasa itu bukan sekedar urusan perut, bukan sekedar urutan mulut dan syahwat, dan ia lebih berurusan dengan jiwa, agar kalian bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia bersabda, al-Islamu alaniyatun wal imanu fil qalbi, wa asyara ila sadrihi thalatha marrat qailan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Islam adalah yang terang-terangan, iman ada di dalam hati, dan sambil menunjuk ke dada beliau 3 kali, beliau pun bersabda, takwa ada di sini, takwa ada di sini. Dan taulah kita, jika perubahan bersumber dari keimanan, dari hati, dari jiwa, maka perubahan itu menjadi masif dan universal. Raga dan fisik kita turut berubah, pikiran dan perasaan kita ikut berbenah, cita-cita dan harapan kita terarah, intuisi kita terasa. Lalu lahirlah peradaban manusia yang membawa kita kepada kebaikan dan ketinggian. Sejarah telah membuktikan betapa manusia akan hidup harmoni apabila dikendalikan oleh nilai dan peradaban yang bersumber dari langit, dari hati dan jiwa. Timur dan barat merasakan damainya, tentramnya, kasih sayangnya, keadilannya, dan keindahannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Potensi alam dan manusia tereksplorasi secara maksimal, dan kemakmurannya terbagikan secara merata dan proporsional. Keberkahan langit dan bumi menyatu, lalu dicurahkan demi kepentingan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar Ramadan yang telah mendidik kita itu juga akan terus kita alami di 11 bulan lainnya, izinkan saya menyampaikan 2 hal pokok. Pertama, kita terus mengikat hati kita dengan akhirat dan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuansa spiritual sangat terasa selama bulan Ramadan. Amal dan ibadah kita jelas sekali orientasinya. Kita berharap balasan dan janji Allah, dengan janji-janji pahala dan surga kaum muslimin gegap gempita memenuhi panggilan Allah. Berlapar dahaga dan berlelah-lelah rela dialami demi meraih pahala Allah. Kantuk ditahan agar bisa mengeja Al-Quran karena berharap syafaatnya, hingga surga terasa di depan mata. Orientasi akhirat membuat si kaya tak tertipu dengan kekayaannya. Ia tidak sombong, tidak membanggakan diri, tidak juga merasa lebih mulia dari manusia lain dengan kekayaannya. Justru kekayaannya membuatnya khawatir dan takut terhadap beban pertanggungjawabannya lebih berat di akhirat kelak, yang kemudian mendorongnya untuk memanfaatkan kekayaan dengan benar dan baik. Orientasi akhirat dan apa yang ada di sisi Allah membuat si miskin tidak minder dengan kemiskinannya. Bahkan ia merasa bangga dan bahagia karena beban pertanggungjawabannya lebih ringan di akhirat nanti. Orientasi akhirat membuat penguasa, para pemimpin tidak terperdaya oleh kekuasaan dan kepemimpinannya. Kekuasaannya dan kepemimpinannya tidak menjadikannya sombong dan bangga diri,
serta merasa lebih mulia dari yang dipimpin. Justru kekuasaan dan kepemimpinannya membuat ia khawatir dan takut akan beban tanggung jawabnya yang lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mendorongnya untuk menunaikan kekuasaan dan kepemimpinannya dengan benar dan baik. Dengan orientasi akhirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rakyat yang dikuasai dan dipimpin tidak pernah berkecil hati, minder, apalagi kehilangan jati dirinya. Justru ia lebih bersyukur karena beban tanggung jawabnya lebih ringan di akhirat kelak. Orientasi akhirat juga membuat si pintar tidak tertipu dengan kepintarannya. Kepintarannya tidak menjadikannya sombong, bangga diri, dan merasa lebih mulia di hadapan manusia lain. Justru kepintarannya membuat ia khawatir dan takut akan beban tanggung jawab yang lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mendorongnya untuk menunaikan kepintarannya itu dengan benar dan baik. Dengan orientasi akhirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang kurang ilmunya tidak pernah berkecil hati, minder, dan kehilangan jati dirinya. Justru ia lebih bersyukur karena beban tanggung jawabnya lebih ringan di akhirat kelak. Dengan orientasi akhirat, maka semua yang terjadi menimpa seorang, sedih, gembira, derita, bahagia, sakit, sehat, lapang, sempit, mudah, susah, dihina, disanjung, semuanya adalah kendaraan yang membuat orang beriman berselancar menuju kenikmatan dan balasan akhirat. Semua fana dan sementara, akhiratlah yang kekal dan abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, interaksi kita dengan Al-Quran. Selama Ramadan kita berlomba membaca kitab yang mulia ini, menghafalnya, mentadabburinya, untuk kemudian mengamalkannya. Rutinitas tilawah akan menjaga spiritualitas seorang mukmin. Jika di bulan Ramadan kemarin masing-masing pribadi memiliki target menghatamkan tilawah Al-Quran, pasca Ramadan jangan sampai kita tinggalkan kitab mulia ini, yang menyebabkan kita masuk dalam kategori manusia yang tidak mempedulikannya, sebagaimana firman Allah, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak dipedulikan. Banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quranul Karim ini. Di antaranya membacanya merupakan ibadah. Membaca satu huruf darinya diberi ganjaran satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Man qara'a harfam min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Keistimewaan lain dari kitab suci ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang tersebut dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Rahmat Allah pun akan menyelimuti mereka, malaikat-malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebutkan nama mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kitab yang mulia ini telah Allah jadikan sebagai pedoman hidup umat manusia, sebagai hidayah, petunjuk jalan yang lurus, jalan keselamatan, juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, juga sebagai obat dan pelipur lara. Selama kita berpegang padanya, maka kita tak akan pernah tersesat.
taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di atas segala keistimewaan, kitab suci ini telah Allah wariskan untuk kita kaum muslimin. Quran surat Fatir ayat 32 menyebutkan, "Tsumma awratnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab suci ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dan sungguh Al-Quran ini merupakan anugerah yang paling besar. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Al-Quranul Karim adalah warisan para pejuang. Di tengah kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sekelompok manusia, saudara-saudara kita, dalam penerimaan warisan Al-Quranul Karim ini, faminhum dolimul li nafsih. Mereka senantiasa mendolimi dirinya sendiri. Mereka mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mendirikan sholat, mereka tidak menunaikan zakat, mereka tidak menunaikan ibadah puasa, mereka tidak pernah berinfak, mereka tidak pernah berzakat. Dengan saudara-saudaranya terus saban saat centang pernang, terus adu mulut, berkelahi, apalagi di tahun-tahun politik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan terhadap mereka ini hendaknya terus kita doakan, mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepada jalan yang lurus, untuk agar segera mereka memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dan kepadanya terus didorong untuk mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dilantunkan dari lisannya, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan Engkau tidak menganugerahkan rahmat untuk kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelompok kaum muslimin yang siap menerima Al-Quranul Karim ini sebagai warisan Allah, kelompok tengah. Sholat iya, tapi kemungkaran juga iya. Dia zakat, dia sedekah, tapi makan riba juga iya. Dia sholat, tapi sholatnya tidak membawa efek terhadap perilakunya. Terhadap yatim piatu dia kasar, terus menghardik, enggan memberi makanan kepada yatim piatu. Kebaikan dan keburukannya berimbang. Dan yang terakhir, kelompok yang disebut dalam Fatir ayat 32 ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka yang dahulu yang mempelopori kebaikan dengan izin Allah, mereka yang terus menginisiasi mempelopori kebaikan untuk lawatana ini, mereka yang menjadi motor penggerak untuk kemaslahatan, untuk bumi kedang ini. Dan ma'asyiral muslimin rahimahullah, kelompok ini yang terus didoakan oleh khatib di setiap mimbar khutbahnya. Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari masuk di dalam kelompok wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kelompok yang senantiasa mempelopori kebaikan, kelompok yang senantiasa mempelopori jalan kebenaran untuk menuju siratal mustaqim, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada yang kemungkaran. Hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu kebaikan yang kita pelopori akan kita wariskan kepada anak cucu kita, dan kelak mereka akan mendoakan kepada kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman tadi itu. Dan kelompok ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam konteks kehidupan kita modern ini harus kolaboratif, harus tim. Karena itu pertama, yang berkuasa dari umat ini, gunakan kekuasaanmu itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, dan tetap dalam jalan kebenaran. Karena jalan itu yang engkau doakan di setiap hari-harimu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sarjana, yang terdidik, gunakan kecerdasanmu itu untuk mempelopori jalan kebaikan dan kemanfaatan, dan entaskan kebaikan dan kemanfaatan itu untuk dinikmati oleh kalangan yang lebih luas, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga umat lain yang hidup berdampingan dengan kita, sehingga mereka mendapatkan rahmah dari Islam itu. Yang ketiga, yang punya harta, yang berduit, yang kaya, gunakan kekayaanmu itu di jalan kebenaran, di jalan kebaikan, untuk mengentaskan kebaikan dan kebermanfaatan yang lebih luas yang bisa dinikmati oleh umat ini. Jika yang berkuasa, jika yang punya ilmu, jika yang punya harta bekerja sama secara apik, insya Allah bumi kita akan menjadi lebih baik. Tapi jika penguasa abai, menuruti nafsunya, tidak akan pernah bertepi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Hei penguasa, jika engkau menuruti nafsumu, keinginan dirimu, ingatlah bahwa keinginan dirimu itu tidak terbatas. Lautan kekuasaan itu sangat luas dan tidak bertepi. Hai orang-orang pintar, orang-orang cerdas, para sarjana di bumi kita ini, jika engkau menuruti keinginan hawa nafsumu terhadap kesarjanaan, terhadap kepintaranmu, terhadap ilmu yang kau miliki, ingatlah bahwa keangkuhan, kesombongan atas kepintaranmu itu pun tidak bertepi. Hai orang-orang kaya, jika engkau larut dalam kekayaanmu dan dunia menjadi tujuanmu, ingatlah bahwa dia pun tidak bertepi. Semuanya fana, akan hilang ketika ajalmu datang. Maka gunakan kekuasaan, gunakan kepintaran, gunakan kekayaan itu untuk kemaslahatan umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, korupsi itu kejahatan yang paling besar. Dan para ulama, para cendikia yang memanipulasi kepintarannya untuk melegitimasi perilaku-perilaku itu sungguh dolim. Dan itulah yang akan merusak kehidupan kita. Apalagi ditambah dengan keangkuhan sang kaya, sungguh akan menyayat hati kaum muslimin. Oleh karena itu, mari kita dengan sangat paripurna memasuki kelompok wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tetap terjaga, kita tetap terpelihara dari segala bisikan-bisikan
yang menggoda kita untuk terjerumus kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jasad yang dibanggakan kelak akan dikubur di perut bumi, sedangkan ruh kita akan naik ke langit. Bermirajlah ke langit dengan sujud dan rukumu di salat-salat wajib dan sunnahmu, agar kau rasakan damainya hati, sehatnya jasad, tenteramnya pikiran. Naik ke ketinggian malakutus sama dengan zikirmu, dan nikmatilah keindahan lang-lang buanamu. Lantunkan kalimat-kalimat langit dari kalimat-kalimat bumi dalam banyak waktumu. Niscaya kau tak akan berlalu dan terseret oleh gravitasi bumimu. Bila malam tiba, sematkan tekad untuk menemui Tuhanmu dalam munajat dan doamu agar terasa ringan beban bumi yang ada di pundakmu. Hadirilah kelak menemui Tuhanmu dengan hatimu yang selalu kau bersihkan, dengan jiwamu yang selalu kau sucikan, di saat mana tak ada gunanya harta bendamu yang kau kumpulkan dan anak-anakmu yang kau banggakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita berdoa dengan kerendahan hati dan kehinaan jiwa di hadapan yang maha suci dan maha sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma asli lana dinana allati huwa ismatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma asli a'immatana wa wulata umuril muslimin wa waffiqhum jami'an li tahkima syari'atik wal amali bi kitabik wal iltizami bi sunnati nabiyik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin ala a'daika a'daiddin. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Mudahkanlah rezeki bagi kami dan segala urusan kami. Janganlah Engkau jadikan puasa kami kali ini sebagai puasa yang terakhir dalam hidup kami. Seandainya Engkau menetapkan sebaliknya, maka jadikanlah puasa kami ini sebagai puasa yang dirahmati, bukan puasa yang sia-sia. Ya Allah, jadikan negeri kami ini negeri yang aman damai. Karuniakan kepada kami rezeki yang halal dan baik dari langit dan bumi. Jadikan penghuni bumi Buya Suri ini penghuni yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami telah banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kami telah menganiaya diri kami sendiri dengan kemaksiatan, dengan bersikap kasar kepada ibu bapak kami, dengan perilaku dolim kepada istri kami, kepada suami kami, dan juga kepada anak-anak kami, dengan perbuatan jahat terhadap tetangga kami. Kami pun telah menodai lidah kami dengan kata-kata umpat, caci maki dan hinaan kepada orang lain. Kami pun selalu dengan mudah mengabaikan perintah-Mu dan melanggar larangan-Mu. Atas semua itu ya Allah, kami mohon ampunan-Mu. Hanya Engkau yang dapat mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, hindarkanlah kami dan pemimpin-pemimpin kami dari perbuatan korupsi, dari kegemaran memakai barang, menggunakan uang dan memakan makanan dengan cara haram. Jauhkanlah kami dengan pemimpin kami dari tendangan mencuri milik rakyat, karena korupsi dan mencuri adalah kejahatan terbesar yang menyengsarakan kami. Ya Allah yang Maha memuliakan, muliakan kami dan pemimpin-pemimpin kami. Jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.